Puji Tuhan, hari-hari ini saya percaya bahwa Roh Tuhan bekerja luar biasa. Di samping banyak hal kita lihat dunia ini sedang banyak hal-hal yang menyangkut kejahatan dan kriminal. Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa gereja hari-hari ini, khususnya gembala, memikirkan bagaimana cara membuat gereja yang sepi menjadi ramai. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor kenapa gereja bisa sepi. Pertama, suasana gereja tersebut tidak ada hadirat Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan, khotbah di gereja tersebut sangat membosankan. Ketiga, jika di kota, gedung gereja, tempat gereja itu terlihat tua dan tidak menarik. Dan itu berdampak dengan gereja itu, pada gereja itu sehingga menjadi sepi. Kalau di desa, yang keempat, kalau di desa, hal yang sering terjadi adalah jika pemimpin gereja, gembala tersebut tidak memperhatikan jemaatnya, maka sangat membuat gereja itu bisa menjadi sepi. Bapak dan Ibu, gereja perlu memperbaiki diri, tetapi bukan dengan cara duniawi. Seperti yang kita lihat di kota-kota besar, mereka kalau melihat kondisi mereka sedang sepi, mereka akan berusaha untuk sibuk mencari WL terbaik, menghadirkan artis rohani, mengundang pengkhotbah terkenal, dan mereka berpikir dengan metode para pendahulu yang berhasil untuk membuat sebuah perubahan. Jadi mereka akan tiru metode-metode tersebut dan mereka akan coba terapkan dalam gereja mereka. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang Tuhan suruh orang pendahulu itu sukses itu dan lakukan, belum tentu itu cocok dilakukan pada keadaan kita. Saya teringat ada sebuah buku yang saya baca dan saya catat di sini, yaitu seorang hamba Tuhan bernama Jim Cymbala. Dia adalah gembala Brooklyn Tabernacle di New York. Nah, gereja dia yang sekarang ini memuat 10.000 orang. Dia mempunyai 330 choir penyanyi yang melayani sebagai volunteer alias tidak dibayar. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bertanya, kenapa Jim Cymbala ini bisa berhasil dan dia bisa meraih prestasi begitu hebat? Dalam bukunya saya membaca ada beberapa hal yang luar biasa ya, bisa kita pelajari bagaimana membawa kita menuju kepada sebuah kemenangan dari Tuhan. Nah, yang pertama saya melihatnya begini, bahwa yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Nah, Jim Cymbala ini berseru pada Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Doa, puasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah bagian dari berseru kepada Tuhan. Seperti yang Jim Cymbala lakukan. Bapak dan Ibu, kalau Anda mau gereja Anda yang sepi menjadi ramai, tidak ada hal yang lain selain Anda berseru pada Tuhan. Lewat doa, puasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di mana Anda berseru pada Tuhan setiap harinya. Anda berseru pada Tuhan setiap jamnya untuk mendapatkan terobosan. Dan Anda berseru pada Tuhan karena Anda merindukan sebuah terobosan terjadi di mana jiwa-jiwa akan memenuhi gereja Anda. Kalau sampai gereja Anda tetap sepi, bangku-bangku Anda tetap kosong, Anda masuk dalam gereja, Anda berdoa, Anda tumpangkan tangan pada setiap kursi yang ada, dan Anda berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan, supaya Tuhan mengirim jiwa-jiwa yang ada. Dan kalau Tuhan kemudian setelah Anda berseru pada Dia, Tuhan menggerakkan Anda untuk pergi keluar, melakukan penginjilan dan sebagainya, lakukan saja. Karena saya percaya bahwa
doa itu selalu disertai dengan tindakan. Ketika kita bertindak, kita berhasil. Bukan bertindak dulu baru berdoa. Itu terbalik. Kita berdoa dulu baru kita bertindak. Saya percaya bahwa jiwa-jiwa akan berdatangan ketika kita berdoa. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, memang hamba Tuhan punya buktinya? Ya, kami punya buktinya. Begini Bapak dan Ibu, setiap kali saya merasa bahwa hari-hari saya tidak ada jiwa-jiwa yang saya harus layani, dan saya berdoa sama Tuhan. Hari pertama saya berdoa, nggak ada satu jiwa pun yang telepon. Hari yang kedua saya berdoa, Tuhan kirim 2 orang jiwa. Dan saya masih ingat ada kalanya Tuhan ketika saya berdoa di malam hari, besok paginya sudah hampir 10 jiwa menanti saya lewat telepon. Saya sangat diberkati dengan peristiwa itu. Makanya saya berkata, Bapak dan Ibu, gereja Anda tidak akan bisa sepi kalau Anda mau berjuang. Cara berjuangnya bukan dengan cara duniawi. Cara berjuangnya dengan mengetok pintu sorga. Supaya Tuhan memberkati Anda dan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Yang kedua, Bapak dan Ibu sadar atau tidak sadar bahwa gereja itu butuh kuasa Tuhan. Namanya Injil bukan tanpa kuasa, bukan dengan kata-kata saja. Saya teringat dengan firman Tuhan yang pernah saya khotbahkan sebelumnya di 1 Korintus pasal 2 ayat 4 yang terjemahannya dalam Inggrisnya. Saya bacakan yang Inggrisnya dulu. And my speak and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Perkataanku dan khotbahku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang memikat, tetapi dalam demonstrasi roh dan kuasa. Jadi Bapak dan Ibu, gereja Anda harus punya kuasa Tuhan. Bukan hanya cuma khotbah kata-kata mati, tetapi kata-kata yang punya kuasa Tuhan. Nah, orang sekarang datang ke gereja membawa sejumlah persoalan. Kalau dia datang sama dengan waktu dia pulang, berarti nggak ada perubahan. Yang pusing tetap pusing, yang stres tetap stres, yang sakit tetap sakit. Disitulah Bapak dan Ibu sadar bahwa gereja itu butuh kuasa Tuhan. Ketika mereka datang dengan sakit, penyakit, stres, beban persoalan, dan sebagainya, mereka pulang, mereka tidak pernah sama lagi. Nah, Bapak dan Ibu, mukjizat Tuhan mengubahkan segalanya. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu perlu minta kuasa Tuhan ada dalam gereja Anda. Supaya ketika jemaat datang ke gereja, mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami diberkati oleh Tuhan. Dan bukan cuma hanya berkat Tuhan, tetapi perubahan itu terjadi. Benar-benar terjadi. Bapak dan Ibu, saya percaya 2 hal ini saja. Berseru pada Tuhan, gereja harus punya kuasa Tuhan. 2 hal ini saja akan bisa merubah gereja kita. Asal kita tidak pernah mau menyerah. Kebanyakan orang, saya lihat ketika sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan mereka akan mulai mengendorkan semangat mereka. Di hari ini saya mau berkata, Bapak dan Ibu, jangan kendorkan semangat Anda. Tetap Anda percaya sama Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Karena jiwa itu bisa bertambah atau tidak tergantung pada kita, bukan tergantung pada Tuhan. Kalau Anda terus meminta pada Tuhan, hanya pikirkan saja, masakan Tuhan tidak akan melepaskan kasih-Nya buat kita dengan mengirimkan jiwa-jiwa kepada kita. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat jiwa-jiwa ada di luar sana dan Tuhan sedang mengetok hati Anda untuk menginjili mereka, kenapa Anda tidak mau mencoba melangkah dan memberitakan Injil pada dia? Jangan hanya takut karena dia anggota gereja seseorang dan sebagainya, padahal orang tersebut sudah lebih dari setahun tidak pergi ke gereja tersebut. Nah, itu saatnya bagi kita untuk meraih jiwa tersebut. Nah,
Terkadang kita seringkali tidak berani melangkah karena kita banyak pertimbangan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita melihat jiwa-jiwa itu butuh dikasihani. Jiwa-jiwa itu butuh Tuhan. Dan kitalah yang melihat kita yang terpanggil dan kita yang harus mengajak dia untuk masuk ke gereja kita. Bukan dengan tujuan merebut domba orang. Saya tidak setuju dengan hal begitu. Tetapi saya berkata di sini bahwa orang yang sudah lama tidak ke gereja dan Anda melihat itu, dia Kristen. Itulah tugas Anda, membawa dia ke gereja. Saya percaya gereja akan penuh ketika Anda berseru pada Tuhan dan Anda menghadirkan kuasa Tuhan dalam gereja Anda. Maju terus di dalam Tuhan, Bapa dan Ibu terkasih. Terus bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan Ibu sekalian. Puji Tuhan. Amin.